Sebelumnya boleh bantu aku nggak? Suara aku udah jelas belum ya? Teman-teman, ada yang bisa bantu aku? Suara aku udah kedengeran jelas apa belum ya? Oke. Oke, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih sama teman-teman, sama bestie cuan semuanya. Lagi pada di mana nih hari ini malam minggu? Oh, kecil suaranya ya. Oke. Udah cukup jelas belum? Udah jelas belum suaraku? Oke. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kita bahas soal uang. Kan kita setiap kalau weekday kan kita pasti bahas soal saham, soal ya ISG mau kemana, terus soal ya saham-saham yang sekarang lagi pada ke bawah semuanya. Makanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau bahas tentang uang. Nah, aku sih sendiri penasaran kayak uang aku tuh bisa dialokasiin tuh kemana, berapa persen pembagiannya. Nah, makanya hari ini aku mau undang satu bintang tamu aku malam ini. Dia itu cukup handal nih untuk bisa kasih kita informasi lah soal uang gitu ya. Aku panggilin aja pakarnya. Bentar ya. Join live-nya, jangan lupa screenshot live ID ini. Jangan lupa upload ke story, tag juga Tuan sama Kojohan. Halo Ko, selamat malam. Hai, halo. Apa kabar? Hai, Amel. Malam. Baik. Malam minggu Suara kita saya jelas nggak ya? jelas. Malam minggu kita ngobrol-ngobrol dikit ya Ko ya. Iya. Yang mana-mana sih. Nggak kemana-mana. Bagian macet di luar. Oh, macet. Ya. Oke. Jadi mendingan kita ngobrol santai di rumah. Benar. Oke kok. Jadi aku mau nanya dulu nih. Sebenarnya mana dulu sih kok yang perlu kita siapin? Asuransi kah? Dana darurat kah? Atau investasi? Oke, kalau ngomongin soal uang nih ya, kalau dibagi suruh milih nih antara investasi, asuransi atau dana darurat. Yang paling penting itu dana darurat, Amel, pertama kali. Oke. Kenapa kok? Iya. Bukannya setahu aku kayak asuransi dulu gitu kok. Oke, jadi sebenarnya dari sebelum ketiga komponen tadi yang harus diberesin dulu itu utang sebenarnya, Amel. Jadi kalau misalnya kita punya utang diberesin dulu. Nah, kalau misalnya utang udah beres, terus yang kedua itu pendapatan sama pengeluaran. Intinya pengeluaran kita nggak boleh lebih besar dibandingkan pendapatan. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, kalau misalnya udah sesuai nih pendapatan kita sudah lebih besar dibandingkan pengeluaran, kan artinya kita bisa nabung ya, Amel ya. Pada saat kita bisa nabung, baru kita milih tuh yang tadi Amel bilang, mau investasi dulu, asuransi dulu, atau dana darurat. Nah, yang paling penting pertama kali harus dipenuhi itu dana darurat. Karena sesuai dengan namanya, dana darurat itu untuk dana yang dipakai untuk keadaan yang emergensi atau darurat. Jadi amit-amit kalau kita ya mungkin ada keluarga yang membutuhkan secara tiba-tiba, ya amit-amit kecelakaan gitu ya, atau ada musibah gitu ya, itu kita punya dana itu. Nah, atau misalnya nih kita kehilangan mata pencaharian gitu kan kemarin itu banyak gosip startup banyak PHK ya, Amel ya. Ya mudah-mudahan kita di sini semua yang denger ini nggak ada yang kena PHK. Tapi amit-amit kalau misalnya kita kena PHK, kita punya tuh dana darurat. Nah, dana darurat itu kan ketentuannya minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Artinya kalau misalnya nih kita kehilangan mata pencarian, kenapa-napa, kita masih bisa hidup tuh, Amel. Paling nggak 3 kali pengeluaran, artinya 3 bulan sambil kita cari
sumber Yang penghasilan baru. baru atau mata pencarian baru. Iya. Nah, itu kenapa alasannya dana darurat itu penting banget, harus dipenuhi sebelum kita mikir yang lain-lain. Gitu. Oke, jadi ada dana darurat mungkin baru asuransi kali ya, Boy ya? Betul. Setelah dana darurat baru asuransi. Nah, kenapa asuransi? Intinya setiap orang yang sudah punya penghasilan, gitu ya, sudah bisa menghasilkan, dia itu berarti punya life value, ya. Artinya dia itu punya life value. Berarti kalau misalnya terjadi sesuatu kepada orang itu, gitu ya, akan berdampak pada orang yang dicintai atau tertanggung, gitu kan. Nah, makanya setiap orang yang sudah punya penghasilan sebisa mungkin itu harus mengasuransikan dirinya, gitu ya, supaya orang yang dicintai atau yang ditanggung itu terlindungi kalau terjadi sesuatu ya, sudah ada uang pertanggungan yang mengcover. Seperti itu. Jadi urusannya berarti terakhir investasi ya, Boy, baru ya? Terakhir baru investasi, ya. Darurat, asuransi, investasi. Oke. Nah, Ya, kalau betul. kita bicara investasi nih, kok sebenarnya tuh prinsipnya nabung sama nggak sih sama investasi? Karena kan kalau investasi ya memang pasti ada resikonya ya. Tapi memang mungkin hasilnya returnnya akan lebih besar daripada menabung. Nah, sedangkan kalau nabung itu yang kalau kita diajarin dulu kan nabung di bank ya. Ini kan namanya inflasi sampai zaman sekarang itu lebih tinggi daripada bunga dari bank tersebut. Oke, nabung sama investasi beda nih. Nabung itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ya, Amel ya. Jadi nabung itu sebenarnya prinsip dasar lah untuk kita memanage uang kita, yaitu kita menyisihkan sebagian uang untuk bisa memenuhi kebutuhan finansial kita, gitu kan. Nah, nabung itu adalah cara paling simple. Kita menyisihkan, kadang di celengan, mungkin di bawah bantal, itu nabung, gitu kan. Nah, kalau investasi itu lebih untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Jadi kalau nabung itu jangka pendek, mungkin untuk sebulan lagi atau mungkin 2 bulan lagi mau beli handphone, gitu ya, kita nabung. Kita nggak ada concern terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang. Ya, itu nabung. Makanya di mana aja bisa. Mau di bawah bantal pun kita bisa bilang itu nabung, karena walaupun nggak ada bunganya, gitu kan, karena kita nggak concern terhadap yang namanya investasi. Nah, terhadap inflasi, sorry. Nah, investasi itu beda. Investasi itu kita ada concern terhadap yang namanya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Ya kan, inflasi kan setiap tahun ada ya, berarti setiap tahun nilai mata uang itu turun atau harga-harga itu naik. Makanya ada yang namanya investasi supaya untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau kita bilang mau sekolah lagi 2 tahun lagi, atau kita mau menyekolahkan anak 5 tahun lagi, ya, atau mau mungkin biaya menikah beberapa tahun lagi, gitu ya, atau biaya pensiun bahkan ya, yang mungkin masih panjang 10 tahun lagi. Nah, itu kita udah bicara mengenai kebutuhan financial jangka panjang yang mana harus dijawab atau harus difasilitasi dengan yang namanya investasi, supaya bisa mengalahkan inflasi tadi, Amel. Karena kalau enggak, kalau cuma nabung aja, sebenarnya uang kita itu semakin lama nilainya itu semakin turun. Nah, supaya nggak semakin turun, makanya kita taruh di instrumen investasi. Oke, mungkin lebih ke beda goal kali ya, Ko ya. Kalau investasi menjadi jangka panjang, long term. Kalau nabung mungkin kayak mau beli iPhone, jadi nabung dulu. Jadi betul. Iya, lebih jangka pendek. Oke. Nah, terus kalau gitu nih kok, lanjut ke next pertanyaannya. Berapa persen itu idealnya tuh pembagian income dari yang kita dapat? Misalnya ada untuk tabungan berapa persen, lalu kalau misalnya nih aku dapat income katakanlah 20 juta gitu. Terus aku pengen punya cicilan. Katakan bisa mungkin buat beli rumah. Nah, berapa persen idealnya cicilan itu dari income? Oke, kalau berdasarkan teori perencanaan keuangan, cicilan itu nggak lebih dari 30% pendapatan, Amel. Itu segala jenis cicilan ya, mau cicilan jangka pendek atau jangka panjang, jangan lebih dari 30%.
Jadi 30%. Jadi kalau misalnya pendapatannya 10 juta rupiah per bulan, jangan sampai cicilannya lebih dari 3 juta per bulan. Jadi udah disisihin 3 juta tuh ya. Itu mau buat Itu untuk semua cicilan. Kalau untuk nabung, nah dari persen 30% kan buat cicilan. Nah untuk nabung tuh maksudnya berapa persen itu dari 70 sisanya? Kalau nabung itu minimal ya. Kalau tadi utang itu maksimal 30%, nabung itu minimal 10%. Jadi 10% 10% bisa diinvestasiin. Kalau misalnya kita dana daruratnya belum terpenuhi ya, Mel, bisa dibagi dua tuh. Jadi mungkin 5%-nya untuk memenuhi dana darurat dulu, 5%-nya baru diinvestasi. Tergantung dari kemampuan kita. Ya, semakin banyak semakin bagus. Makanya tadi saya bilang minimal 10%. Kalau bisa 50% malah lebih bagus. Nabungnya ya, mungkin kan tiap orang kan beda-beda nih ya. Ada yang punya tanggungannya banyak gitu ya. Ada yang punya istri, punya anak satu, agak sulit nih untuk bisa sampai 20%. Ya udah, coba usahain 10%. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Paling nggak coba nabung dulu sampai nanti bisa ideal 10%. Nah, tapi ada juga yang mungkin belum punya tanggungan gitu ya, terus kemudian masih hidup sama orang tua juga mungkin ya, jadi semuanya di cover. Wah, itu kayak teman saya, dia bisa nabung bisa 50% dari pendapatannya, itu masuk ke tabungan semua tuh. Nah, itu enak banget. Iya. Jadi balik lagi ya, tergantung kondisi mereka, apakah sudah berkeluarga atau belum, terus yang tadi Johan juga bilang ya, maksudnya masih single kah atau gimana. Nah, terus kalau gitu nih, pertanyaan selanjutnya, aku masih penasaran. Kalau untuk gaya hidup, nah itu paling nggak nih kita punya budget foya-foya itu idealnya berapa persen? Jadi tadi kan 30, anggaplah 10, jadi 40%, sisa 60%. Nah, buat foya-foyanya? Oke, jadi gaya hidup itu sebenarnya termasuk ke dalam konsumsi, Amel. Konsumsi rumah tangga lah ya. Itu maksimum idealnya 50%. Maksimum. Kenapa maksimum? Karena yaitu kita punya kebutuhan lain. Jadi pendapatan kita itu sebenarnya nggak cuman untuk dihabisin gitu kan, nggak cuma untuk dihabisin buat makan, nggak cuma bisa dihabisin untuk gaya hidup, tapi kita butuh nabung. Yang tadi saya bilang 10% minimal. Kita nabung itu macam-macam ya. Nabung itu bisa dana darurat, bisa investasi, bisa asuransi gitu kan. Kemudian kita juga butuh yang namanya cicilan mungkin. Ya, jadi kan ada barang-barang nih yang kita nggak bisa beli cash dalam satu waktu ya. Contohnya rumah. Ya kan, contohnya rumah atau kendaraan bermotor lah ya. Kendaraan bermotor untuk kita yang hidup di Jakarta itu kan udah jadi satu kebutuhan, bisa dibilang kebutuhan primer ya, Amel ya. Karena kan kemana-mana kan harus mobil dan sebagainya. Mungkin sekedar. Tapi kan kalau misalnya kita beli cash langsung gitu kan, itu kan jumlahnya besar. Jadi that's why ada yang namanya kredit gitu kan, kredit kendaraan bermotor, ada yang namanya kredit rumah gitu kan. Nah, itu untuk bantu kita supaya kita bisa nyicil. Supaya akhirnya kita bisa punya barang-barang yang harganya cukup mahal seperti rumah ataupun mobil. Nah, itu yang tadi saya bilang cicilannya nggak lebih dari 30%. Nah, karena ada cicilan, kemudian ada tabungan, investasi, asuransi dan sebagainya itu, makanya konsumsi kebutuhan pokok untuk makan, kemudian termasuk gaya hidup sebisa mungkin nggak lebih dari 50% pendapatan. Oke. Jadi maksimum itu buat gaya hidup, konsumsi segala macam 50%, mentok ya kok ya? Iya. Berarti ya. Oke. Jadi udah tahu nih porsinya ini. 30% maksimal buat cicilan, 10% buat minimal buat tabungan, lalu 50% mentok buat gaya hidup lah, semuanya ya, konsumsi sehari-hari kehidupan lah ya, kita bisa bilang gitu ya. Oke. Betul. Jadi udah tahu nih pembagian idealnya kayak gimana. Nah, sebelum kita lanjut ke next question lagi, aku mau kata teman-teman dulu yang udah dari malam ini. Thank you teman-teman yang udah join live malam ini. Sebelumnya, kalau belum tahu Cuan apa, Cuan itu aplikasi social time. Teman-teman bisa download di App Store. Android juga kita punya, Apple juga kita punya. Itu isinya itu berbagai informasi soal saham, lalu ada komunitas-komunitas juga, banyak informasi di dalam. Nah, untuk ID Live malam ini, buat teman-teman, kita bagi-bagi Cuan Coin 300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang.
cukup screenshot aja live kita, lalu post di story kalian, jangan lupa tag Cuan sama exposure Han. Oke, nah kok aku mau lanjut nih di pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Koko bicara soal rumah ya, KPR ya. Nah, untuk zaman-zaman sekarang ini, lebih baik tuh kontrak rumah atau KPR? Karena kan kita bisa bilang nilai kontrak rumah kalau dihitung itu sebenarnya setara dengan KPR setahun. Menurut Ko Johan, baiknya gimana sebenarnya? Ya, oke. Jadi pertanyaannya kontrak atau sewa rumah atau beli gitu ya, atau KPR gitu kan? Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu sih, Amel. Karena kalau misalnya kita bilang ya harus beli rumah dong, kalau bisa punya rumah sendiri gitu kan. Tapi kan sekarang mungkin harga rumah mungkin semakin mahal gitu kan. Terus apalagi di Jakarta nggak gampang untuk nyari rumah yang mungkin dekat kantor gitu kan. Terus di pusat kota dan harganya terjangkau, itu mungkin sulit terutama buat kita yang baru mulai kerja ya kan, fresh graduate gitu kan. Ya kalau kayak gitu jangan dipaksain gitu, karena ada option lain yang mana contohnya seperti sewa atau kontrak rumah. Jadi ini tuh sebenarnya dibalikin lagi ke kebutuhan masing-masing. Nah, kedua-duanya itu punya kelebihan kekurangan ya. Sewa rumah itu banyak kelebihannya juga kok teman-teman ya. Contohnya kalau sewa rumah kita, apalagi terutama buat kita yang masih single ya, nggak ada tanggungan, kita lebih fleksibel ya. Kita lebih fleksibel, nggak usah pusing bayar pajak ya kan, nggak usah pusing maintenance ini itu ya, kita tinggal pakai gitu kan. Kita bayar sewa, ya udah itu uang yang kita keluarkan gitu kan. Kita nggak usah beli furniture, nggak usah mikir mungkin perbaikan ini itu atau renovasi rumah, ya nggak usah, karena kan kita sewa cuma dalam periode waktu tertentu ya. Lebih fleksibel, kita tinggal milih lokasi yang dekat sama kerjaan kita ya. Kalau misalnya kita pindah kerja atau mungkin mungkin pekerjaan kita mengharuskan kita untuk pindah-pindah kota, bahkan lebih fleksibel lagi gitu kan. Nggak usah pusing mikirin, waduh ini rumah saya yang saya punya mesti ditinggalin gitu kan, nanti mesti diapain ya, jangan sampai kosong, nggak pusing gitu, karena kan kita cuma sewa ya kan. Nah itu kelebihan dari sewa. Nah tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya tentu kita nggak punya gitu ya, nggak punya rumah tersebut. Apalagi kalau misalnya kita udah menikah, punya anak, akan lebih sulit gitu kalau misalnya kita mungkin setiap tahun harus pindah atau setiap 3 tahun harus pindah. Kalau nggak biaya sewa naik dan sebagainya. Akan lebih mudah kalau misalnya kita punya rumah sendiri ya. Kemudian tentu kalau ada yang bilang punya rumah itu kan investasi juga gitu kan, karena harganya bisa naik ya. Itu bisa ya dan bisa tidak ya, tergantung juga tempatnya di mana, lokasi di mana, dan periodenya kapan gitu kan. Nah kalau saya sendiri, saya nggak mikir rumah itu untuk investasi ya. Saya beli rumah yang memang untuk ditempati, saya nyaman sama lokasinya, untuk jangka panjang dan bisa diwariskan, Amel. Nah jadi intinya balik lagi, kalau bicara cuan mana ya, untung mana, KPR atau sewa atau beli, itu banyak tergantungnya gitu kan. Banyak asumsi yang dipilih, banyak asumsi yang dipakai ya. Kalau misalnya kita bisa pilih timing yang pas untuk beli rumah, lokasinya bagus, tumbuh berkembang, dan terus kita tunggu sampai periode waktu let's say 10-15 tahun ya, beli rumah lebih menguntungkan karena harusnya harganya naik ya. Tapi kalau misalnya kita belum punya uang, sekarang maksain DP rumah, kemudian cicilan rumahnya pas-pasan pendapatan kita, kok kayaknya mendingan sewa rumah dulu nih, Amel, supaya uangnya kita bisa pakai untuk prioritas yang lain dulu gitu loh. Mungkin misalnya dana darurat, mungkin misalnya investasi dulu gitu kan, sambil nunggu uangnya cukup nih buat DP. Nah kayaknya itu lebih bijak ya gitu. Jadi balik lagi tergantung sama masing-masing individu. Iya. Oke, soal sekarang udah bilang katanya untuk cash flow sepertinya sewa lebih menguntungkan. Iya benar-benar. Betul. Untuk pertama
untuk initial cash flow sewa lebih menguntungkan. Tapi yang perlu diingat adalah sewa itu biayanya juga ada kenaikan setiap tahun gitu kan. Ada yang namanya inflasi juga. Jadi jangan sampai kita mikir ya ini kan daripada kita beli kita keluarin uang gede untuk DP ya, DP rumah, cicilan rumah, ya mendingan kita sewa aja dengan biaya yang kecil. Which is benar kalau misalnya kita belum mampu gitu ya. Tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, kalau bisa dihitung-hitung, jangan lupa bahwa ada inflasi juga, biaya sewa itu juga ada kenaikan. Karena tambah naik ya, namanya di mana-mana sewa pasti ada kenaikan sih. Gak mungkin nggak ada ya. Oke. Nah, kalau gitu kok, ini ada next pertanyaan lagi sih, terutama buat para sandwich generation. Nah, gimana caranya mereka manage keuangan? Katakanlah misalnya mereka punya income yang cukup 30% untuk cicilan di rumah. Nah, tapi sedangkan mereka itu sandwich generation, mereka masih ada orang tua yang perlu ditanggung. Nah, gimana mereka manage-nya lebih baik? Oke, tips and trick untuk sandwich generation ya. Jadi udah pasti sandwich generation itu agak lebih tight ya. Kita harus lebih tight, harus lebih bijak, harus lebih mindful lagi dalam mengelola keuangan, karena pengeluaran yang kita keluarkan itu nggak cuma untuk keluarga kita tapi juga untuk orang tua gitu kan ya. Jadi udah pasti nih harus lebih frugal gitu dalam jadi cost manajemennya harus lebih jalan, Amel ya. Jadi kita harus kemudian kita juga harus hitung. Jadi being mindful itu berarti kita harus tahu juga kebutuhan yang harus kita keluarkan. Contohnya kalau misalnya kita mau membantu untuk orang tua kita yang sudah mau memasuki masa pensiun gitu kan ya, berarti kita harus hitung nih orang tua kita sekarang itu pengeluarannya berapa sih setiap bulan, nanti pada saat pensiun kebutuhannya akan jadi berapa, masih ada utang nggak yang harus dilunasi gitu kan. Jadi selain kita harus perhatikan kebutuhan keluarga kita sendiri, kita juga mau nggak mau harus perhatikan kebutuhan orang yang kita tanggung ya, contohnya orang tua tadi ya. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan nih berapa biaya yang harus dibutuhkan, nah berarti berapa yang harus kita keluarkan untuk membantu orang tua kita. Nah tentu biaya itu akan memotong pendapatan kita nantinya kan. Jadi kalau misalnya pendapatan kita udah dipotong untuk membantu orang tua atau keluarga kita tadi, nah berarti sisanya berapa nih porsi yang harus ditabung. Jangan sampai nih lebih mentingin gaya hidup dibandingin investasi atau tabungan. Ya jangan sampai nanti wah ini kan saya udah bantu nih, berarti saya tetap butuh self reward dong. Jadi ngorbanin yang dikorbanin adalah investasinya, jangan. Ya sebisa mungkin yang dikorbanin gaya hidupnya dulu, sambil kita mikir gimana caranya untuk kita bisa nambah pendapatan. Ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau naikin gaya hidup, kita mau enjoy life, kita mau self reward, mau nggak mau pendapatannya ya harus ditambah. Jadi caranya macam-macam gitu ya. Iya. Benar. Jangan cuma gaya hidup yang naik, tapi pendapatan nggak naik ya kok ya. Betul. Iya, karena memang jadi sandwich generation itu teman-teman bisa dibilang banyak sekali terjadi ya, dan itu sebenarnya bukan salah orang tua kita, karena memang kan dulu ilmu perencanaan keuangan kan memang nggak banyak gitu ya, Amel ya. Dan orang tua kita itu kan pasti mengeluarkan uang demi yang terbaik untuk kita. Betul. Gitu kan. Jadi nggak mikir tuh sama yang namanya dana pensiun. Betul. Jadi benar-benar tabungannya dikeluarin untuk anak-anaknya, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, ya dengan harapan memang kalau misalnya nanti orang tuanya butuh, gantian anaknya yang biayain, ya kan. Jadi seolah dana pensiun orang tua itu anaknya. Nah itu yang harus kita putus, teman-teman. Itu yang harus kita putus, sandwich generation, supaya nanti anak-anak kita jangan seperti kita. Caranya gimana? Caranya ya harus mulai investasi sejak dini, ya sejak sekarang, ya supaya investasi itu nanti bisa untuk dana pensiun.
Jadi pada saat kita pensiun nanti, kita udah nggak butuh lagi bantuan dari anak-anak kita bisa hidup mandiri dari dana pensiun atau passive income kita. Itu yang penting, Amel. Oke, benar-benar. Jadi kalau misalnya aku rangkum ini, kalau misalnya buat teman-teman yang pada senior generation, dari 100% income kita, itu kita potong dulu untuk kebutuhan orang tua kita. Baru sisanya Betul. diporsikan lagi buat cicilan, dana darurat, lalu baru yang kayak tadi kita bicarain di awal kok ya, baru kita potong-potong lagi. Betul. Oke. Iya, yang jelas. Iya, yang jelas memang gaya hidup itu akan berbeda dengan yang bukan sandwich generation. Sebenarnya sama aja nih, Amel. Sama kayak mungkin saya punya 1 anak gitu ya, sama dibandingkan dengan teman saya yang punya 3 anak gitu kan. Pendapatan kita mungkin sama nih, gajinya sama. Bedanya saya cuma punya 1 tanggungan, ya dia punya 3 tanggungan gitu kan. Nah otomatis gaya hidupnya akan beda ya, atau mungkin kalaupun gaya hidupnya sama, tabungan yang beda gitu kan, karena yang satu harus spend untuk 3 tanggungan, yang satu harus cuma spend satu tanggungan. Jadi teman-teman juga jangan sampai kita terpengaruh sama orang lain gitu ya, terpengaruh sama orang lain, ngelihat waduh kok dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, dia bisa liburan ke sini, liburan ke situ. Jangan ya, tiap orang itu punya financial journey berbeda-beda ya, kondisi keuangan tiap orang itu beda-beda, tanggungannya beda-beda ya, nggak cuma pendapatannya aja yang beda, tapi ya itu kebutuhannya juga beda-beda. Jadi jangan ngelihat orang lain, tapi ngelihat diri kita sendiri, bandingkan kondisi kita sekarang sama kondisi yang sebelumnya. Jadi kita bandingkan diri kita itu dengan diri kita yang dulu gitu loh ya. Coba untuk terus tingkatkan value diri supaya pendapatan kita juga makin tinggi. Jadi nggak perlu kita banding-bandingin diri kita sama orang lain. Gitu, Amel. Benar-benar, karena kan kalau kita banding-bandingin, ya otomatis kita pengen ikutan gaya hidup mereka ya. Padahal mungkin kita masih punya tanggungan, masih punya cicilan yang perlu kita kewajiban lah, ya kan. Sedangkan income kita belum naik. Betul. Dan mungkin yang kita lihat juga belum tentu benar, Amel, yang kita lihat di sosial media, di Instagram. Dunia tipu-tipu ya. Itu juga seindah itu kan. Iya. Benar. Oke, nah aku punya 1 pertanyaan terakhir nih sebelum kita selesai live. Definisi dari standar hidup sama gaya hidup itu apa? Standar hidup sama gaya hidup. Oke, jadi standar hidup itu basically standar kita untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar ya. Jadi saya itu punya standar hidup, makan itu harus 3 kali sehari misalnya ya. Mungkin standar hidupnya Amel beda, mungkin menurut Amel saya 2 kali sehari cukup ya. Atau mungkin teman saya yang lain mikir standar hidup saya at least harus makan 3 kali sehari plus ada snack, atau kemudian saya at least harus punya, saya harus olahraga, saya harus punya membership gym dan sebagainya. Itu standar hidup masing-masing orang gitu ya. Jadi tiap orang punya standar hidup yang layak itu berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin bisa hidup dengan saya nggak butuh mobil gitu, saya nggak butuh mobil karena banyak transportasi umum. Tapi ada orang juga yang saya nggak bisa naik transportasi umum gitu, saya harus at least punya kendaraan sendiri gitu misalnya. Itu standar gitu ya. Nah gaya hidup itu lebih advance lagi gitu, lebih luas lagi. Artinya gaya hidup itu adalah sesuatu yang sebenarnya di luar dari kebutuhan dasar ya. Contohnya gaya hidup ya, saya handphone harus paling baru gitu kan, atau saya harus olahraga itu harus di fitness center ya misalnya ya, atau setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali saya harus liburan ke luar negeri gitu misalnya ya. Itu kan bisa dibilang adalah kebutuhan tersier ya, sesuatu yang sebenarnya tidak basic, tidak fundamental ya. Kalau nggak ada itu kita nggak mati gitu misalnya. Nah itu gaya hidup gitu. Nah itu yang kadang-kadang saat ini di dunia modern seperti sekarang, dunia sosial media seperti sekarang, kita gampang banget terpengaruh sama gaya hidup orang lain ya, sehingga kita justru membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang nggak perlu, yang sifatnya nggak esensial gitu, Amel. Oke, jadi yang nggak penting-penting kayak contohnya mungkin
ya gaya hidupnya yang kayak tadi Johan bilang ya, tiap bulan harus jalan-jalan karena ngelihat orang mungkin ngeliatnya jalan-jalan terus ya, jadi dijadiin patokan. Betul, iya. Malah kadang Ya, orang jadi gaya menjadikan hidup itu itu jadi standar hidup. betul, jangan sampai gaya hidup itu jangan dijadikan sebagai standar hidup karena itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Gaya hidup itu iya, jadi yang sekarang banyak terjadi kan orang mengeluarkan banyak uang itu demi gaya hidup ya, dia mengcompare dengan orang lain supaya terlihat kaya kan, Amel, padahal sebenarnya yang penting itu bukan yang terlihat dari luar, yang penting itu bukan terlihat kayanya, tapi beneran kaya atau enggak. Gimana kita build wealth-nya, justru yang lebih penting itu yang nggak kelihatan, which is saldo tabungan kita kan. Itu kan sesuatu yang orang nggak tahu gitu kan. Yang orang tahu misalnya kita beli mobil baru, tapi orang nggak tahu kalau sebenarnya dengan kita beli mobil baru, saldo tabungan kita jadi kurang banyak kan habis beli mobil sebenarnya. Tapi kalau kita nggak beli apa-apa, orang nggak tahu kita di orang kayaknya hidup baik-baik aja, sederhana aja, tapi ya kita sebenarnya membangun kekayaan gitu loh, saldonya nambah terus karena kita nggak belajar hal-hal yang nggak penting gitu misalnya. Jadi income tetap ada, income mungkin naik, tapi standar hidup tidak naik ya, atau mungkin gaya hidup Betul. tidak dikuatkan lah. Iya, gaya hidup itu boleh naik, tapi jangan sama dengan kenaikan pendapatan, Amel. Oke. Karena kalau misalnya, jadi kalau misalnya pendapatan kita naik 2 juta gitu ya, terus gaya hidup kita naik 2 juta juga, berarti kan sebenarnya tabungan kita nggak nambah. Sama aja bohong ya. Ya, kalau tabungan kita nggak nambah, gimana kita bisa membangun kekayaan? Gimana kita bisa membangun passive income tadi? Atau gimana kita bisa investasi lebih? Kalau tabungannya nggak nambah. Jadi gaya hidup boleh nambah, tapi jangan sama seperti penambahan pendapatan. Kalau pendapatannya nambahnya 2 juta, ya gaya hidupnya nambahnya 1 juta lah, boleh. Atau nambahnya 500.000. Supaya tetap yang ditabung semakin banyak. Oke, tetap dijatakin ya. Kalaupun naik dijatakin lah ya. Iya, betul. Oke. Aduh, Kong, ini sangat bermanfaat banget nih buat kita malam ini, sama buat teman-teman juga. Semoga dari live kita hari ini tuh teman-teman mungkin bisa belajar gimana cara manage uang, gimana cara mereka melihat standar dan gaya hidup. Jadi enggak karena dunia itu tipu lah ya, Kak ya. Iya, betul. Oke, thank you banget nih sama Ko Johan yang udah ngeluangin waktu buat live bareng kita malam ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah Sama-sama, Mel. Ya, jangan bosan-bosan ya nanti kalau aku ajak lagi. Thank you juga buat teman-teman Tuan yang udah nonton ataupun dari teman-teman Ko Johan yang udah nonton. Terus jangan lupa kita masih akan bagi-bagi kelas poin. Caranya gampang, cukup screenshot live ID kita ini sekarang terakhir nih, bentar sebelum kita selesai. Lalu diupload di story teman. Jangan lupa tag Tuan sama Ko Johan. Oke, Ko Johan, thank you banget ya buat malam ini. Thank you, Amel. Oke, thank you teman-teman semua yang join. Oke, ya, bye kok. Selamat malam semua. Bye. See you, bye-bye.